Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, kita percaya kita oleh karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami sepanjang hidup kita. Sebab hanya Dia, Tuhan Yesus, yang layak kita puji, layak kita sembah, layak kita agungkan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita mau bersyukur melalui pujian penyembahan yang boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Kami naikkan pujian syukur kami bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan selamanya. Haleluya. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau mempersembahkan pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Kau Bapa kami yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku
kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu di tempat maha tinggi selamanya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Selamanya bagimu kemuliaan, bagimu Tuhan Yesus baik. Kami menyembah-Mu Allah Maha Kudus, Maha Besar, Maha Mulia, ya Bapa yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa kami yang kekal, Raja damai, Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur ya Aba Bapa, dengan kekuatan kuasa firman-Mu, Engkau yang terus menuntun kehidupan kami ya Bapa. Terus seluruh kehidupan kami, aspek kehidupan kami, Engkau ambil alih ya Tuhan. Isi kami terus dengan kuasa-Mu ya Bapa. Dan kami mau Engkau yang terus menuntun kehidupan kami Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu lah yang memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Engkau Allah kami yang luar biasa. Sebentar kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, urapi kami ya Roh Kudus. Kami mau mendengar firman-Mu. Kebenaran-Mu lah yang memerdekakan setiap kami, yang memberi kekuatan, memberikan rema buat setiap kami. Apa yang harus kami lakukan? Engkau Tuhan, tuntunan-Mu sempurna atas setiap kami.
Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Shalom. Kembali kita bertemu di sesi yang ketiga. Dan kita percaya pertemuan ini adalah inisiatif Tuhan untuk membuat kita belajar bagaimana menjadi anak-anak Allah. Sebelum kita belajar bersama kuasa Roh Kudus, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ketiga. Kami boleh bertemu kembali dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami percaya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Kami mau belajar satu hal lagi Tuhan, bagaimana menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi dan Engkau menyayangi kami Tuhan, untuk kami hidup memuliakan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan Kau mengurapi setiap kami, memberkati kami, dan menjadikan kami lebih lagi di dalam Tuhan, sehingga banyak orang mengenal Engkau melalui kehidupan kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, kita bersyukur bertemu kembali yang ketiga kali dengan kasih Tuhan. Dan yang pertama kita tentu ingat bahwa siapakah kita? Kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, bagaimana caranya kita menjadi anak-anak Allah. Dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana karakter ilahi sebagai anak-anak Allah. Kita baca di dalam firman yang pasti Bapak Ibu, anak-anak muda semua sudah hafal di luar kepala, bahkan tahu bagaimana menyanyikannya. Dan kita mau belajar apakah kita sudah bisa memenuhi apa yang Tuhan rindukan dalam karakter kita sebagai anak-anak Allah. Kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Pasti sudah dengar, pasti sudah hafal, pasti juga sudah sering sekali untuk meminta Tuhan kita bisa memenuhkan ayat ini, menghidupi ayat ini. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau sekolah minggu pasti kita tahu lagunya. Ada yang seperti ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan terus sampai penguasaan diri. Bapak, Ibu, dan anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dalam firman ini yang pertama Tuhan sebutkan adalah kasih. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Kenapa Tuhan, pernahkah kita memikirkan kenapa Tuhan menuliskan ini dahulu? Dimulai dengan kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri. Dan buah roh ini 9 rasanya. Yang pertama adalah rasa kasih kepada setiap anak-anak Tuhan, terhadap kepada setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, terhadap musuh-musuh kita. Dan bagaimana kita menghidupi kasih ini? Kita tahu bahwa di dalam kasih pasti ada sukacita. Kalau ada sedikit pertengkaran, ada pengampunan, dan kembali kita kemudian rukun dalam keadaan sukacita. Kalau kita ada dalam kasih, pasti juga kita penuh dengan damai sejahtera. Ketemu dia, tetap sukacita, dan ada damai sejahtera meskipun dia itu pernah melukai kita. Kalau ada damai sejahtera, kita memiliki karakter ilahi juga, kesabaran. Banyak ya dari kita yang ketika kita
berdoa kepada Tuhan untuk minta kesabaran, ternyata pagi-pagi ada saja yang membuat kita ini tidak sabar. Dan itu adalah satu keadaan yang Tuhan izinkan untuk kita mengingat firman ini, bahwa anak-anak Allah harus memiliki buah roh. Rasanya 9, diantaranya adalah kesabaran. Amin. Sabar menghadapi orang tua kita yang mungkin sekarang lebih memperhatikan kita, lebih banyak nasihatnya. Sabar kepada mungkin ibu gembala, bapak gembala, guru sekolah minggu. Sabar kepada teman-teman di kantor. Sabar kepada mbak yang di rumah, supaya mereka belajar daripada kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika sabar, kita juga kemudian harus memiliki kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pelajari satu persatu Bapak dan Ibu. Kalau kita belajar pada hari ini pasti tidak akan selesai. Karena begitu dalam dan dahsyatnya hikmat Tuhan dalam buah roh ini. 9 rasa, 9 karakter yang kita ingin kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita mau mengkoreksi, mengevaluasi dari 9 ini, mana yang kita sudah penuhi dan mana yang belum, mari kita mengembangkan yang sudah ada, menumbuhkan sampai berbuah-buah, dan kemudian juga berjuang dengan kuasa ilahi untuk kita dapat memenuhkan buah roh ini dari hal-hal yang belum kita miliki bersama. Bapak dan Ibu, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa di dalam kuasa Tuhan, kita tahu bahwa di dalam keseharian kita hidup mengiring Tuhan, kadang-kadang ada perasaan ngeri-ngeri sedap. Ya, ikut Tuhan itu, banyak hamba Tuhan juga mengatakan, Bu Ayun, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Ya. Dan ini memang terjadi, kita alami juga dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Nah, agar ngeri-ngeri sedap ini benar-benar terasa sedapnya, nggak terasa ngerinya, mari kita belajar dari buah roh ini. Untuk ketika dalam keadaan ngeri, kita tetap sabar menunggu pertolongan Tuhan. Untuk dalam keadaan susah, kita tetap bisa memberikan kebaikan dan kemurahan kita kepada orang lain. Bukan tunggu kalau kita diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan harta dunia ataupun apapun, sembako misalkan. Kalau belum ada, justru kita harus bisa untuk berbagi. Caranya bagaimana? Paling tidak kita punya cara yang ajaib. Berdoa, mendoakan orang yang sedang dalam pergumulan. Tuhan itu ajaib Bapak Ibu. Dan berdoa itu tidak memerlukan berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu kakak atau jiwa. Tapi 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan, maka Yesus sendiri yang akan hadir. Dan ini kita bisa kerjakan setiap pagi. Saya sama Bapak selalu berdoa berdua. Mendoakan terutama adalah apa yang kita rindukan terjadi dalam keluarga kita, supaya keluarga kita memiliki roh yang luar biasa dan tetap mengerjakan keselamatannya dan menjadi bintang-bintangnya Allah, yaitu mendoakan anak, cucu, mantu, besan, dan keluarga besarnya. Kemudian keluarga besar kita, para keponakan-keponakan yang merindukan kekasih yang datang dari Tuhan, kita doakan agar mereka tidak hanya sekedar pacaran begitu saja, tapi mereka memperkenalkan kuasa ilahi dalam mereka membina hubungan di dalam Tuhan. Dan juga agar mereka bisa menjaga hidup mereka. Dan juga jemaat Tuhan. Ini kesukaan kita untuk mendoakan setiap hari. Kalau di kantor, saya selalu berdoa bersama tim, dan kita berdoa buat para pemilik perusahaan. Kita berdoa untuk mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan juga mendoakan pemimpin bangsa Indonesia yang kita kasihi. Kalau kita memiliki karakter ilahi dalam buah roh yang tertera, maka kita percaya kita akan menjadi berkat bagi keluarga inti, bagi keluarga besar,
bagi jemaat Tuhan dan juga bagi bangsa Indonesia yang sedang porak-poranda dengan ulah banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Para pemimpin yang tidak menjadi contoh bagi rakyatnya. Para pemimpin yang tidak mengerti bagaimana tugas, tanggung jawab dan fungsi sebagai pemimpin bangsa yang harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Sangat miris mendengarkan begitu banyak juga anak-anak Tuhan yang hidup dalam kelimpahan tapi tidak memiliki hati untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami bersyukur, kita semua bersyukur, kita punya doa untuk menggerakkan hati mereka melalui cara Tuhan, di mana mereka boleh membangun sekolah buat anak-anak yang tidak mampu, membangun ribuan, puluhan, dan bahkan panti asuhan yang kita ajari mereka dengan firman Tuhan. Kita percaya dengan doa kita akan menggerakkan orang-orang yang belum percaya Tuhan, untuk mereka juga memiliki hati yang penuh belas kasih untuk orang-orang yang mereka tolong. Dan melalui karakter ilahi, sungguh-sungguh Bapak dan Ibu, ketika kita ceria, ketika kita penuh pengampunan, kita memberikan kesempatan kedua untuk orang yang berbuat salah untuk tetap bekerja bersama kita. Kita juga memberikan nasihat-nasihat di dalam Tuhan, bukan nasihat duniawi. Maka semuanya itu akan menyiratkan bahwa kita ini memang benar-benar anak-anak Allah. Firman Tuhan ini begitu penuh dengan kuasa dan kasih Tuhan. Jangan biarkan buku ini berdebu dalam rumahmu dan sebagai kitab yang terlalu kudus dan suci untuk dibuka, dibaca, dan bahkan digarisbawahi. Tapi manfaatkan Alkitab ini untuk kita belajar tentang karakter ilahi dalam buah roh. Di dalam Galatia 5, 22 dan 23. Sehingga setiap kita berjalan dan melangkah dalam keseharian kita, kita seperti bintang-bintang yang bersinar dan orang ingin melihat. Bukan melihat keadaan kita, bukan melihat posisi kita, bukan melihat apa yang kita pakai, tapi mereka melihat satu yang berbeda, yaitu kebenaran di dalam kasih Kristus. Kebenaran dalam karakter ilahi yang Tuhan ajarkan dari apa yang kita tadi baca. Dan kita tahu kerendahan hati sebagai anak-anak Tuhan itu juga membuat kita sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lengkap paketnya, hemat lagi. Tinggal membaca, membuka, membaca, menikmati urapan Tuhan di dalam kita mengerti firman-Nya, dan kemudian lakukan saja dengan iman yang sederhana. Tuhan, hari ini aku mau lebih sabar. Tuhan, hari ini aku mau lebih murah hati. Tuhan, tuntun aku. Tuhan akan perhadapkan kita. Keren, luar biasa ikut Tuhan. Buah roh haruslah menjadi gaya hidup kita setiap hari. Kita percaya bahwa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di dalam keluarga besar, di dalam lingkungan, di dalam pekerjaan, itu menjadi satu indikasi yang kelihatan nyata bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, karena memiliki karakter Bapa yang penuh kasih, yang penuh kesabaran, yang penuh kemurahan, dan kita bisa mengerjakannya. Tidak usah tunggu nanti kalau sempurna, tidak. Tuhan gak meminta itu. Tuhan memanggil kita dalam kekurangan kita, dalam keberadaan kita. Mari Bapak Ibu anak-anak muda, kita terus memiliki roh yang menyala-nyala untuk melakukan firman Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan dan bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, dan bagi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, kita sudah belajar. Dan kita percaya ketika kita mau, pasti Tuhan perlengkapi. Kalau tidak mau, Tuhan gak bisa lakukan apa-apa. Satu yang Tuhan tidak bisa kerjakan
adalah ketika kita tidak mau diberkati oleh Tuhan. Tuhan bisa melakukan apapun juga, semuanya Tuhan bisa lakukan. Tapi kalau kita tidak mau membuka hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga tidak memaksa kita, tidak akan menjebol pintu hati kita. Tapi Tuhan mengetuk dengan lembut pintu hati kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita belajar lebih dalam lagi hal-hal yang sangat sederhana Tuhan ajarkan, dan kita tinggal melakukannya saja bersama kuasa Roh Kudus, maka kita pasti akan berhasil dan menjadi bermakna bagi kehidupan yang lain. Puji Tuhan, kita percaya mulai hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kalau bisa dibaca kembali dan kemudian evaluasi dari 9 buah roh tadi, apa yang kita sudah plus, apa yang kurang, mari kita perbaiki bersama. Dan dengan kekuatan Tuhan tentunya, kalau kita sendiri kita tidak mampu. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakhiri dan memiliki komitmen untuk mengikuti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk terus kami belajar untuk mengetahui hati-Mu Tuhan. Kami belajar buah roh yang Tuhan ajarkan, dan kami percaya kami bisa melakukannya karena Roh-Mu sendiri itu ada dalam hidup kami, dalam hati kami, dan memampukan kami untuk melakukan dan mengalami Tuhan, sehingga kami memiliki karakter ilahi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pakai kami menjadi alat-alat yang Engkau pakai untuk memuliakan Engkau dan menjangkau jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dan mau melakukan firman Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan melalui buah roh yang kami belajar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami seutuhnya, keluarga-keluarga besar, jemaat dan bangsa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, berharap kita diberikan panjang umur, kesehatan, kekuatan untuk kita bertemu kembali dalam firman Tuhan ke depannya. Tuhan memberkati, selamat melakukan buah roh. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan, permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan kepada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil, kabar baik dapat diberitakan sampai ke ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.